Ya, selanjutnya adalah tata cara untuk tutup buku tahunan, dan kita mulai membuka pembukuan keuangan di tahun berikutnya. Ini penting sekali ya teman-teman. Sebelum kita praktek, ini kita sampaikan dulu, ini dari modal yang ada ini sekitar 181, ini asetnya berkembang menjadi 194 ya, dengan laba berjalan yaitu 13 juta rupiah dari 5 unit usaha ya, sampah, kemudian internet, wisata, kambing, dan pinjaman bergulir ya. Ini mewakili semua jenis unit usaha yang kita sampaikan di video sebelumnya. Yang pada intinya ini kalau kita rekap ya, anggaplah ini sudah 1 tahun lah. Ini ada keuntungan 13 juta yang didapatkan dari selisih antara pendapatan 36 juta dan biaya 23. Nah, ini mau kita tutup nih. Nah, caranya untuk prosesnya sebelum kita ditutup ya di neraca ini, sebelum sebelum ke sini, sebelum ada tombol tutup ini, teman-teman pastikan dulu di laporan ekuitas. Nah, kalau misalnya hasil usahanya itu mendapatkan keuntungan ya, ini laba yang didapatkan itu kan di tahun 2025. Nah, ini labanya itu kan dari 23 juta. Nah, nanti yang mau ditahan nih buat modal berapa? Misalnya 30 kita tahan, buat PADES 20, kemudian kita bagi buat yang lain-lain ini 50. Misalnya seperti ini. Lalu kita pilih simpan. Nah, sehingga laba di tahun 2025 yang tadinya 13 juta ini 3,9 atau 4 juta ini kita tahan untuk nambahin modal, untuk kita gulirkan lagi. Sisanya yang PADES ini adalah 2,6 ya, kita bagi untuk PADES, dan juga yang lain-lain ini 6 juta. Yang lain-lain maksudnya misal untuk pengurus, untuk insentif atau bonus untuk sosial dan sebagainya. Nah, setelah ini kita sudah tentukan ya berapa yang mau kita tahan, yang di sini kita tambah modal, yang bagi ini berapa, yang dibagi misalnya untuk PADES dan lain-lain. Nah, ini kita sudah tentukan. Nah, kalau sudah seperti ini, angkanya sudah muncul, maka teman-teman bisa langsung untuk mencetak ya, mencetak laporan keuangan yang ada di sini, cetak laporan keuangan. Nah, nanti ini teman-teman silahkan save data ini untuk laporan akhir tahun ya 2025. Nah, ini datanya seperti ini teman-teman ya. Jadi dari 194 juta aset di akhir tahun, kemudian 194 ini kan ada sebagiannya itu adalah laba. Yang kita tahan itu adalah 3,9 ya, sehingga nanti aset tahun baru atau tahun berikutnya adalah 183. Kenapa? Karena yang kita bagikan itu sekitar 9 jutaan ini kita bagi ya, sehingga nanti 9 juta ini kita jadikan sebagai hutang ya, yang akan kita setorkan ke PADES dan juga untuk bonus atau insentif atau yang lainnya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi akhir tahun ini asetnya sekian, tapi nanti yang laba ini itu kita jadikan sebagiannya kita masukkan di laba, ditahan sebagai tambah modal, sisanya kita bagikan ke hutang gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cetak dulu, kita simpan dulu, kita simpan ya. Kalau sudah kita simpan ya, kita kembali. Nah, ini proses untuk selanjutnya. Sebelum teman-teman ke yang lain-lain, ini pastikan dulu membuat LPJ dulu ya, membuat LPJ, membuat program kerja dan seterusnya, ini nanti dibikin di sini. Nah, kalau sudah selesai semua, baru kita mau benar-benar tutup nih, benar-benar mau kita tutup untuk prosesnya. Jadi di neraca ini teman-teman ada tombol tutup buku, sehingga nanti data-data yang berubah di sini itu di sini tidak akan terpengaruh. Kita tutup untuk mengunci ya teman-teman, agar di neraca ini tidak berubah lagi sesuai dengan data yang ada di sini. Ini bisa dibuka lagi sih, tapi ya saran saya ini ditutup ya sudah. Ini sudah kita tutup ya seperti ini. Nah, sebelum ke pembukuan baru, ini kita sudah selesai ya. Untuk tutup buku ini sudah selesai. Tapi sebelum ke pembukuan baru di 2026, teman-teman masuk dulu ke perubahan ekuitas lagi. Di sini kita klik, tujuannya apa? Yang di sini itu kita masukkan sebagai hutang. Ya, kita akan masuk di tahun pembukuan baru, masukkan laba yang dibagi sebagai hutang. Sekali lagi masukkan laba yang dibagi sebagai hutang. Klik
di sini tombol yang laba ditahan itu menjadi hutang, di sini menjadi laba ditahan ya, ini menjadi laba ditahan, yang ini menjadi hutang ya, sehingga ketika kita masuk di pembukuan berikutnya itu akan balance lagi teman-teman, asetnya juga sama sekian ya. Nah kita lihat di neraca nih, yang tadinya aset yang ini teman-teman kita bisa lihat nih, laba yang tadi ditahan ini menjadi laba ditahan namanya, yang dibagi menjadi hutang ya, sehingga kita lihat di bagian hutang ya teman-teman. Ini untuk PADES nih kelihatan nih. Nah ini tinggal kita setoran, kemudian untuk SHU juga kelihatan. Nah gitu ya, anggaplah ini sudah selesai, ini kita bayarkan nih PADES nya di tahun 2026 ya, kita klik aja di sini, jadi kita bayarkan misalnya 2610 nih. Nah kita tambahkan, klik bayar, sehingga nanti posisi sisanya 0. Nah ini masih harus manual ya kalau utang ya, ini sudah kita bayarkan, maka masukkan di kas pembayaran ke PADES 2610 nih, 1 Januari 2026. Nah ini sebagai setor PADES uang keluar, nilainya tadi 2.610.000. Kemudian ini jenisnya adalah kas ya, untuk ngurangin kas doang, bukan biaya teman-teman ya, sekali lagi bukan biaya, sehingga ini akan balance lagi. Sama kalau misalnya kita setorkan untuk ini ya, untuk bonus nih, kita bagikan ya udah 6525 kita setorkan, kita keluarkan untuk kita bayar sebagai bonus ya, nanti kasnya ngikutin teman-teman. Nah ini bulan 1 2025 bagi bonus atau insentif uang keluar, kemudian nilainya adalah 6525. Oh iya teman-teman, kalau untuk bagi hasil ini masuknya jenisnya pendanaan ya, saya lupa ini tadi, klik masuknya ke pendanaan teman-teman. Nah itu ya, jadi nanti saya lupa nih 2026 ya teman-teman ya, harusnya masuk, saya ulang ini tadi harusnya 2026 dan 2026 bagi insentif uang keluar, masuknya ke pendanaan ya. Kalau misalnya salah tahun ini teman-teman, salah tahun masuknya nanti di masuknya di yang lain gitu ya, di pembukuan tahun yang lain, hati-hati nulis tahunnya nih, store PADES, sehingga nanti ini akan balance lagi teman-teman gitu ya. Itu untuk pembukuan baru, jadi ini masih ada waktu. Oke, jadi saya ulang ya, untuk tutup buku tahun ini saya ringkas tadi. Yang pertama adalah teman-teman masuk ke perubahan ekuitas, kemudian membagi nih, kalau misalnya itu untung, maka tentukan berapa yang untuk persentase tambah modal, kemudian untuk PADES dan yang lain-lain. Nah kemudian pilih simpan, nah sampai muncul angka. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kalau misalnya sudah, nanti teman-teman kalau misalnya hasilnya rugi, itu persentase untungnya 100% ya, karena mengurangi tambah modal 100% ya, karena yang lain nggak usah diisi, yang lain 0, PADES nya 0, yang lain 0 gitu ya. Kemudian baru cetak, cetak kayak gitu ya. Kemudian isi LPJ. Nah kalau yang pembukuan baru, nanti sebelum masuk ke pembukuan baru teman-teman pastikan dulu masuk ke perubahan ekuitas, kemudian klik tambah hutang dan laba ditahan yang warna hitam. Nah kemudian selanjutnya setelah sudah klik kanan, kemudian kunci laporan neraca.
neraca. Setelah dikunci nanti mulai ke ya, setelah kunci laporan neraca baru ke pembukuan berikutnya ya, pembukuan tahun berikutnya. Ini kalau saya review ya teman-teman ya, biar nggak lupa. Ini saya kecilin biar kelihatan jelas ya. Jadi saya ulangi, nanti saya kembali lagi 2025. Prosesnya adalah cara menutupnya adalah pertama ke neraca, ke perubahan ekuitas ini. Setelah ke sini nanti teman-teman isi prosentase ya, isi prosentase. Nah setelah itu kalau misalnya ini rugi, hasilnya rugi nih, ini minus misalnya, ini diisi 100%, yang lain 0 ya. Setelah itu klik simpan ini ya. Ini nggak usah saya isi karena ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian cetak. Nah kemudian klik cetak, cetaknya di sini teman-teman, cetak. Oke, setelah cetak nanti teman-teman isi ini sudah terisi ya. Nanti balik lagi buat LPJ, program kerja, dan ketahanan pangan tahun berikutnya lagi. Nah setelah itu kemudian teman-teman masuk di apa namanya tadi, ke perubahan ekuitas lagi ya. Kalau sudah dicetak diisi ke perubahan ekuitas lagi. Nah ini klik ini Pak, klik laba ditahan dan hutang, klik laba ditahan dan hutang, tombol warna hitam, ini klik ya. Terus kemudian ke laporan neraca, ini masih di tahun yang sama ya. Lalu klik kunci, nanti di sini posisinya adalah kunci ya, posisinya adalah kunci. Kemudian ini klik kunci, kemudian baru teman-teman bisa masuk di tahun pembukuan berikutnya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih bingung bisa dipraktekkan langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.